Shalom saudara dikasih dan berkati Tuhan, senang sekali bisa menjumpai lagi Anda semuanya melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Hari ini tema kita adalah berbicara tentang uang. Setiap kita tentunya memerlukan uang untuk membeli keperluan dalam hidup kita, namun terkadang juga uang untuk membeli beberapa keinginan dalam hidup ini. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 firman Tuhan mengatakan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saudara dikasih Tuhan, tanpa kita sadari dalam hidup kita, terkadang uang bisa mengubahkan Anda dan saya sehingga kita bisa menjadi hamba uang. Karena kita terus mengejar dan mengejar uang, sehingga uang telah mengubahkan kehidupan kita menjadi hamba uang. Dan kalau kita sudah menjadi hamba uang, kita akan menjadi orang yang cenderung kikir, pelit, serakah, tamak, rakus, dan tidak akan pernah berkata cukup dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, tapi melalui firman Tuhan ini kita belajar bagaimana caranya agar dalam kehidupan kita tidak menjadi hamba uang. Maka yang pertama, kita harus ingat dalam kehidupan kita, uang itu bukan merupakan tujuan dalam hidup kita. Uang merupakan sarana, bahkan berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Ketika uang merupakan tujuan dalam hidup kita, maka kita tidak peduli caranya bagaimana, yang penting saya dapat uang. Entah mungkin dengan cara berjudi, cara mungkin dengan menipu, mencuri, dan lain sebagainya, yang penting saya dapat uang. Tidak peduli caranya itu benar atau tidak, dengan cara yang halal atau menghalalkan segala macam cara, yang penting saya dapat uang yang banyak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita sadar uang bukan merupakan tujuan dalam hidup kita, itu akan mempengaruhi cara kita memperoleh uang. Sehingga cara kita untuk mendapatkan uang dengan cara yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan dan memberkati akan kehidupan Anda dan saya. Mungkin hanya dapatnya sedikit demi sedikit, namun syukurilah, itu Tuhan akan percayakan lebih besar lagi dalam hidup Anda dan saya. Jangan mudah tergiur dengan sesuatu yang cepat, yang instan, karena terkadang hal itu hanya menipu dan bisa membuat kita kemudian mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi juga hal itu juga mengingatkan lagi kepada kita tentang cara kita dalam mengelola dan mempergunakan uang yang Tuhan beri dalam hidup ini. Termasuk di dalamnya kita mempermuliakan Tuhan dengan harta kita. Harta juga termasuk dalamnya adalah uang. Oleh sebab itu, kita mesti mempergunakan dan mengelola uang kita juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingatlah bahwa bagaimana cara kita mengelola uang, mempergunakan uang, itu juga akan terlihat, akan menyingkapkan tentang karakter hidup kita yang sesungguhnya. Itu gunakan tujuannya mesti benar, yaitu untuk memuliakan Tuhan, tetapi di dalamnya ketika Tuhan memberkati kita, Anda dan saya mesti jadi berkat. Kalau kita menjadi hamba uang, kita nggak bisa jadi berkat buat orang lain, karena itu akan cenderung membuat kita pelit. Nah, kalau orang pelit nggak bisa jadi berkat, kalau orang kikir nggak bisa jadi berkat, orang serakah apalagi. Berapa banyak orang yang kemudian diperhamba oleh uang, sehingga dia mengabaikan hal-hal yang penting, sehingga dia tidak lagi menghiraukan tentang hubungan persaudaraan antara orang tua dan anak, suami istri, antara mungkin tetangga dan lain sebagainya. Yang penting uang, sehingga tidak peduli dengan orang yang lain. Namun hari ini kita diingatkan lagi agar uang itu bukanlah tujuan dalam hidup kita, merupakan sarana dan berkat yang Tuhan percayakan untuk kita kelola dan pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, tapi juga menjadi berkat buat orang lain. Yang kedua, agar kita terhindar dan tidak menjadi hamba uang, maka kita belajarlah untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada diri kita. Seringkali yang membuat kita tidak pernah cukup karena kita lebih banyak memperhatikan kehidupan orang lain. Lalu kemudian kita membandingkan antara hidup orang lain dengan kehidupan kita. Disitulah maka timbul iri hati, timbul rasa dengki dan lain sebagainya. Dan kita tidak akan pernah berkata cukup. Seberapa banyak pun uang yang kita dapatkan, tidak akan pernah ada habisnya dan tidak akan pernah ada cukupnya kalau kita menuruti keinginan kita. Namun bila kita mau belajar mencukupkan diri, tetapi ketika kita dengan iman, dengan rasa syukur kita berkata, ini cukup Tuhan, terima kasih, maka itu mencukupkan dan itu membuat kita bisa bersyukur dalam segala keadaan, bisa bersuka cita dan berbahagia walaupun mungkin uang kita terbatas atau pas-pasan. Sebaliknya sekalipun uangnya limpah, tapi kalau kita tidak bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada, Anda akan selalu berkekurangan.
Yang ketiga, yang terakhir, tetaplah hidup dengan percaya dan iman di dalam Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memelihara kita. Janjinya dinyatakan dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi bukan berarti hal ini kemudian membuat kita menjadi orang yang bermalas-malasan. Ya sudah, Tuhan kan tidak membiarkan kita. Tuhan memelihara kita. Ya sudah, kita tunggu saja berkat turun dari langit atas kehidupan kita. Bukan. Maksudnya adalah kita melakukan bagian kita. Bekerjalah dengan yang terbaik, sehingga berkat itulah yang akan mengikuti dalam hidup kita. Belajarlah hidup dengan iman, percaya akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati setiap.